sehat, salam bahagia di petang sore hari ini. Bersama kita menyiapkan diri untuk merenungkan kisah Santo Bernardus dalam kesatuan di bawah naungan Santo Bernardus Abbas, pelindung sekolah kita. Kami, siswa-siswi Santo Bernardus, kami, alumni Santo Bernardus, kami, pengikut Santo Bernardus yang selalu siap menyeimbangkan doa, keheningan, dan karya. Pesta nama Santo Bernardus dirayakan setiap tanggal 20 Agustus. Ada dua hal yang dapat digali dari terselenggaranya pesta nama ini. Pertama, pesta nama ini diselenggarakan sebagai peringatan Santo pelindung sekolah kita. Dan yang kedua, dipakai sebagai inspirasi untuk menggali semangat hidup Santo Bernardus. Sebagai keluarga besar kampus Santo Bernardus, sudah seharusnya kita mengenali pribadi Santo Bernardus, pelindung sekolah kita. Kalau kita mau lebih jeli, banyak hal yang dapat digali dari pribadi Santo Bernardus, yaitu kepribadiannya, kehidupan religiusnya, dan semangat hidup dalam melayani dan perjuangan-perjuangan semasa hidupnya. Dari banyak hal keutamaan yang beliau miliki, kita akan mengambil satu nilai hidup dari perjuangan Santo Bernardus, yaitu menjadi berkah bagi sesama. Maka sebagai keluarga besar kampus Santo Bernardus, mari kita bersama-sama saling melayani satu dengan yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Saya Suster Grace akan menyampaikan biografi Santo Bernardus. Selamat mendengarkan. Sejarah singkat Santo Bernardus. Santo Bernardus lahir pada tahun 1090 di kota Perancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memperoleh pendidikan yang baik. Ia tampak cerdas, riang gembira, dan penuh rasa humor. Siapa saja suka berada di dekatnya. Suatu hari, Bernardus mencengangkan teman-teman ketika mengatakan bahwa ia akan masuk biara Sistersian yang amat kontemplatif. Mereka mengusahakan dengan segala cara agar ia membatalkan rencananya itu. Tetapi pada akhirnya, Bernarduslah yang berhasil meyakinkan saudara-saudaranya, seorang pamannya dan 26 orang temannya untuk bergabung bersamanya. Ketika Bernardus dan saudara-saudara hendak meninggalkan rumah mereka, mereka berkata kepada adik mereka Nifal yang sedang bermain bersama anak-anak lain, "Selamat tinggal Nifal kecil. Sekarang semua tanah dan harta benda ini menjadi milikmu." Tetapi anak itu menjawab, "Apa? Kalian mengambil surga dan menyisakan dunia untukku. Apakah kalian pikir itu adil?" Tak lama kemudian Nifal pun bergabung bersama saudara-saudaranya masuk biara. Santo Bernardus menjadi seorang biarawan yang baik. 3 tahun kemudian, ia diutus untuk menjadikan biara Sistersian yang baru saja menjadi abbas. Biara tersebut terletak di Lembah Cahaya. Dalam bahasa Prancis, Lembah Cahaya disebut Clairvaux. Bernardus menjadi abbas di Clairvaux hingga akhir hayatnya. Meskipun ia lebih suka tinggal bekerja dan berdoa dalam biaranya, kadang-kadang ia harus pergi untuk tugas-tugas khusus.
Ia berkhotbah mendamaikan para penguasa serta memberikan nasihat kepada paus. Ketika gereja membutuhkan sukarelawan untuk mempertahankan tanah suci, Bernardus menjelajahi Prancis dan Jerman untuk meyakinkan para bangsawan Kristen akan kewajiban mereka untuk melindungi warisan umat Kristiani di Yerusalem. Karya Bernardus yang paling mengagumkan adalah buku-buku yang ia tulis mengenai pengalaman rohani dan madah pujian yang syairnya yang amat indah. Ia menjadi seorang yang berpengaruh dalam zamannya. Namun hal yang paling dirindukan adalah tinggal dekat Tuhan dalam keheningan di biara. Ia sama sekali tidak suka menjadi seorang terkenal. Bernardus mempunyai devosi mendalam kepada Santa Maria. Dikatakan bahwa ia sering menyapa Bunda Maria dengan sebuah doa Salam Maria ketika ia melewati patungnya. Suatu hari, Bunda Maria membalas salamnya, Salam Bernardus. Dengan cara demikian, Bunda Maria hendak menunjukkan bagaimana cinta Bernardus dan devosinya telah menyenangkan hati Bunda Maria. Santo Bernardus wafat pada tanggal 20 Agustus tahun 1153. Pesan terakhirnya adalah, kita bukan anak malang dan kegelapan. Hiduplah sebagai anak cahaya. Orang banyak merasa sangat sedih karena mereka kehilangan pengaruhnya yang menakjubkan. Santo Bernardus dinyatakan kudus pada tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Santo Bernardus juga diberi gelar doktor oleh gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius ke-8. Sekian sejarah singkat Santo Bernardus. Demikian biografi Santo Bernardus, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam Serviam. Nilai atau semangat Santo Bernardus yang berkesan bagi saya adalah tidak mudah menyerah dan tetap semangat. Dalam mendampingi anak-anak, khususnya anak TK, pasti banyak sekali tantangannya. Selain memerlukan kesabaran dalam mendampinginya, juga perlu ketelatenan dalam membimbing mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka masing-masing dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. Namun, berkat teladan Santo Bernardus yang tidak mudah menyerah dan tetap semangat, saya berusaha untuk menghadapi tantangan itu sehingga saya dapat membantu mereka mengembangkan kemampuannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menurut aku Santo Bernardus baik dan juga menolong. Yang kupelajari dari Santo Bernardus adalah menjadi orang yang sayang kepada Tuhan dan selalu ingin dekat kepada Tuhan. Selain itu, menjadi orang yang sayang kepada sesama sehingga semua orang sayang kepada kita. Nilai atau semangat Santo Bernardus yang sangat berkesan bagi saya adalah rajin.
Santo Bernardus adalah seorang sosok yang sangat rajin dan cerdas. Sejak kecil, Bernardus memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan dan menjadi seorang biarawan. Dia menjadi seorang biarawan yang rajin bekerja dan berdoa, juga menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam buku-buku rohani yang indah. Itulah semangat dari Santo Bernardus yang paling berkesan bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nilai atau semangat Santo Bernardus yang berkesan bagi saya yaitu cinta dan belas kasih, semangat peduli dengan sesama, semangat kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Itu yang paling berkesan pada saya. Terima kasih. Halo teman-teman, menurutku Santo Bernardus baik, rendah hati, suka menolong, dan rajin berdoa. Terima kasih, dadah. Keteladanan apa saja yang bisa kita tiru dari Santo Bernardus? Santo Bernardus cerdas, yang gembira, dan penuh rasa humor. Siapa saja suka berada di dekatnya. Santo Bernardus fokus pada perubahan hidup manusia dan mementingkan tentang kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Pesan terakhir Santo Bernardus, kita bukan anak malam dan kegelapan. Hiduplah sebagai anak cahaya. Nilai atau semangat Santo Bernardus yang berkesan bagi saya adalah disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian lama dalam karya pelayanan saya di kampus Santo Bernardus selama kurang lebih 28 tahun. Ada satu kalimat yang bagi saya begitu berkesan, yaitu pesan terakhir yang disampaikan oleh Santo Bernardus, yaitu kita bukanlah anak-anak malam dan anak-anak kegelapan. Jadilah anak-anak cahaya. Itulah yang menginspirasi saya untuk meneruskan karya pelayanan ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Santo Bernardus mempunyai devosi yang mendalam kepada perawan Maria. Dikatakan bahwa setiap kali Bernardus melewati patung Bunda Maria, ia selalu mengatakan dan mengucap salam Maria. Di sini, di kampus Santo Bernardus, kita tidak hanya belajar, bekerja, dan berkarya. Akan tetapi, kita juga harus berdoa. Kita imbangi proses belajar, bekerja, dan karya kita dengan selalu berdoa kepada Tuhan dan berdevosi kepada Bunda Maria. Karena doa adalah kekuatan kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak yang hebat, tadi sudah menyimak, mendengarkan kisah hidup tokoh kita yaitu Santo Bernardus. Saatnya kita refleksi dari teladan Santo Bernardus. Huria mempunyai 2 pertanyaan untuk menuntun kita masuk dalam keheningan dan juga refleksi. Yang pertama, dalam belajar atau berkarya, sudahkah saya menyeimbangkannya dengan doa dan keheningan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita atau bagaimana sikap saya terhadap undangan atau panggilan Tuhan
untuk melayani sesamaku. Yesus berkatilah pada dokter, berilah kesehatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, anugerahkanlah pemimpin bangsa kami kebijaksanaan, agar mampu membimbing umat-Mu di tengah situasi sulit ini, dan menuntun kami semua menjaga diri, keluarga, dan sesama, serta merawat bumi dan makhluk hidup dan segenap ciptaan, sehingga bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami tinggali bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan. Kami serahkan kepadamu karena kami percaya Engkau Maha Baik kepada kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkatilah dan lindungilah bangsa Indonesia agar terbebas dari bencana. Bunda Maria, kami mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatilah supaya negaraku segera terbebas dari pandemi corona ini. Amin. Doa untuk tanah air Indonesia. Tuhan, kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa kami. Hindarkanlah bangsa kami dari bencana. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali normal. Jangan kau tinggalkan kami dalam kesendirian. Berilah kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Tunjukkanlah rasa cinta tanah air sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, tumbuhkanlah dalam diri bangsa kami, baik yang tinggal di tanah air dan yang tersebar ke seluruh dunia, semangat kesatuan persaudaraan sejati untuk berbagi, khususnya untuk saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Gerakkanlah hati mereka untuk terlibat, bersatu padu, mengambil langkah yang tepat sesuai kebijakan pemimpin bangsa kami dan aturan petunjuk kesehatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa berkatilah para orang yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri dikarenakan terkena COVID-19, agar Engkau memberikan kekuatan untuk melewati semua ini, dan agar Engkau memberikan kesehatan agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.